Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga di hari Jumat ini kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan serta dilindungi dari segala kekurangan-kekurangan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang mudzalim kepada kita semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia bertobat kepada Allah. Baik, seperti biasa saya akan berikan sedikit informasi dari podcastnya Refli Harun. Judulnya seperti ini: gak masuk akal P21 polisi dalam tekanan dan pesanan, bersama Profesor Henry Subaikto, pengamat ITE. Profesor, mari kita simak videonya, sangat-sangat top, Marco top, Jos Marco Jos, News Mark News. Ini dia videonya. Gitu loh. Misalnya contohnya begini, kalau memang mereka ini Tifa dan Roy itu dituduh mengubah-ubah informasi elektronik milik Pak Jokowi, maka yang harus ditunjukkan informasi elektroniknya, alat buktinya juga milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus berubah. Dalam konteks ini bukan yang namanya ijazah analog. Bukan. Iya. Informasi elektronik. Karena ITE itu yang dibuat untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik. Iya. Dan perbuatan hukumnya juga menggunakan perbuatan hukum baru yang menggunakan komputer dan jaringan komputer gitu loh. Jadi itu, nah itu komputer, semua jaringan komputer termasuk handphone gitu ya. Termasuk handphone. Itu nanti semua perbuatan hukum itu akan kelihatan di dalam katakanlah, kalau dilihat dari digital forensiknya, kalau ada pakai laboratorium digital begitu, misalnya yang punyanya Polri begitu, itu akan kelihatan. Dan harus ada ahlinya yang ikut memeriksanya begitu. Bahwa ada perubahan-perubahan dari informasi A kemudian menjadi C atau menjadi apa gitu. Kalau tidak pernah memeriksa miliknya Pak Jokowi, bagaimana tahu? Itu sama saja dengan sebuah TKP pidana yang terjadi di Kebon Jeruk, ya kan? Tapi yang diperiksa di Bogor, di tempat saya sana, di Sentul Bogor gitu loh. Itu berarti apa? Saya katakan kalau seperti itu tidak valid, bahkan bisa manipulatif. Itu. Karena apa? Karena memang ini kekarakteristikan dari informasi elektronik itu kan, kalau istilahnya Mas Refli kan, easily modified, mudah sekali dimodifikasi. Iya. Easily duplicated. Informasi elektronik itu mudah sekali diduplikasi. Dan easily manipulated, dan mudah sekali dimanipulasi. Makanya ya harus yang asli. Iya. Kalau dia udah berubah dari originalitasnya, berubah dari integritasnya, kesatuannya udah dipotong-potong misalnya begitu. Berarti kan itu sudah tadi, karena bisa orang lain yang merubah. Disitulah makanya yang harus diteliti adalah informasi elektronik milik orang lain yang berkaitan tadi, TKP-nya. Kalau bukan itu berarti tadi sama aja dengan pembunuhan di Kebon Jeruk yang diteliti di Bogor. Iya. Itu nggak nyambung itu. Ini menarik, Prof. Ini jarang terungkap di publik ya. Mungkin karena saya lalai juga. Ya itu karena gini. Kita tahu ya, kalau namanya ada kejahatan pidana kan selalu TKP itu disterilkan, pasti polis lain. Polisinya nggak sembarangan yang bisa masuk di situ. Kalaupun mau memindahkan alat, memindahkan barang-barang di situ pun pakai sarung tangan supaya sidik jari tidak berubah. Betapa alat bukti itu penting sekali dan harus original, gitu kan di situ. Begitu pula di dunia ITE sama. Source-nya harus jelas itu. Source-nya harus jelas. Kalau memang yang lapor adalah Pak Jokowi, maka source-nya yang diubah-ubah itu miliknya Pak Jokowi. Maka informasi elektronik yang mana? Bukan Dian Sandi. Bukan miliknya. Kalau yang lapor Dian Sandi dan itu bisa saja milik Dian Sandi, boleh. Tapi kemudian diteliti juga punya Dian Sandi. Tapi itu informasi elektroniknya Dian Sandi itu bukan. Kan gitu kan? Bisa jadi dia cuma kalau dia hanya ngupload itu bukan berarti dia punya informasi elektronik milik dia. Saya juga bisa ngupload apa saja begitu loh. Maka informasi elektronik yang dimiliki itu adalah properti dia yang kemudian integritasnya, kemudian
kemudian originalitasnya, availabilitasnya itu dijaga oleh undang-undang, nggak boleh diintervensi orang, diubah-ubah orang. Mas, misalnya kemarin saya contohkan, Tifa sedang bikin doktor, sedang mau maju doktor. Maka dia punya informasi elektronik namanya disertasi. Disertasi dia itu properti dia. Tidak boleh ada orang tiba-tiba masuk ke nyolong, ngerubah, ngambil, atau kemudian mengaku bahwa ini milik dia. Atau diubah diedit lalu kemudian dia. Nah itu kalau seperti itu, kemudian ada bukti elektronik, perangkatnya Bu Tifa diteliti. Perubahan-perubahannya itu terjadi dan ada secara digital forensik benar, itu baru namanya pasal 32 ayat ataupun pasal 32 ayat 1 ataupun pasal 3 pasal 35 nanti dulu. Iya, pasal 32 ayat 1 dulu. Karena kalau ayat 2 lain lagi itu doxing gitu. Ya, jadi pasal 32 ayat 1 ya kita bacakan lagi saudara sekalian, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ya. Dengan sengaja dan tanpa hak. Bisa jadi dengan hak ada juga berarti ya. Atau melawan hukum ya, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Iya, saya potong dulu. Tanpa hak itu berarti dia melanggar hukum dan itu bukan miliknya. Karena kalau milik saya kan saya berhak. Mengubah-ubah juga berhak. Dokter Tifa mengubah miliknya sendiri berhak. Begitu. Roy juga begitu. Tapi dikatakan tanpa hak karena bukan miliknya. Dan itu memang tidak boleh karena melanggar hukum. Persoalannya adalah apa yang dia lakukan, bukti apa bahwa dia melanggar hukum. Kalau hanya melakukan analisis kepada gambar yang bukan milik seseorang dengan yang sudah di-password dan sebagainya, tapi ada di media sosial, itu semua orang boleh. Semua orang boleh, tidak ada larangan dalam hukum gitu loh. Makanya itu tanpa haknya menjadi tidak masuk unsur itu tanpa hak. Belum lagi mengenai mengubah-ubah dan sebagainya. Oke, jadi jelas ya ngawur mengenakan pasal ini terhadap fenomena Dr. Tifa dan Roy Suryo itu ngawur sebenarnya ya. Sebenarnya itu tidak tepat dan itu keliru karena ini pasal untuk melindungi informasi elektronik milik orang yang disimpan, diproteksi, dan itu hukum juga melarang orang untuk masuk situ. Beda dengan yang ada udah diupload di Twitter. Kalau kemudian Sandi kan diupload di Twitter gitu loh. Jadi ini pasal ini dipaksakan dan pasal ini tidak tepat. Makanya saya katakan kalau kemudian ini dikatakan P21, ini berarti satu, polisinya sudah tidak paham. Yang kedua, kejaksaan juga ngawur kalau sampai dia juga membenarkan ini. Oke. Good point ya. Jadi yang jelas bahwa tidak ada dokumen elektronik apapun yang diubah dan dirusak ya, ditambah dikurangi oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo. Sebenarnya yang spesifik itu milik Pak Jokowi. Makanya sebenarnya proses ini juga meloncat. Proses ini zalim ini. Tifa, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, bahkan dulu sama Resmond dan sebagainya, udah belum ditersangkakan. Ditersangkakan tapi tidak pakai alat bukti yang berasal dari punyanya Pak Jokowi, informasi elektronik. Alat buktinya tidak ada informasi elektronik, tapi hanya kesaksian, kesaksi ahli. Padahal kita tahu di era sekarang ini banyak ahli itu disiapkan dan dibayar gitu ya. Itu untuk membenarkan sebuah kasus. Nah, itu saya kan banyak menangani atau menjadi ahli di banyak kasus ITE, yaitu ketemu sama teman-teman yang biasa jadi ahli yang untuk pembenar dari kasus-kasus seperti itu. Jadi ini berbeda. Kekuatan di undang-undang ITE, kasus ITE itu harus bukti elektronik ini yang alat buktinya itu ya informasi elektronik ini yang valid gitu loh. Lagian juga ya, misalnya kan kalau kita bilang merusak dan lain sebagainya, berarti kan
dari sumber aslinya itu sudah berubah. Jadi rusak. Jadi rusak. Berubah. Kalau ini ya dokumen Dian Sandi masih bisa kita temukan. Dan itu bukan sebenarnya kan ya memang ketika diupload jadi informasi elektronik, tapi kan ijazahnya itu kan bukan informasi elektronik, itu foto. Foto yang diupload atau didigitalkan, tapi fotonya kan tetap aja asli dari yang difoto juga tidak berubah. Kan gitu. Kita tidak bisa mengatakan sudah ada perubahan yang merugikan ya kan pemilik informasi elektronik tersebut. Jadi mendapatkan penjelasan ini memang ngawur, dan ini ancaman hukumannya nggak main-main, 8 tahun penjara. 8 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Coba bayangkan. Makanya jangan asal comot alat buktinya. Jadi dan atau jadi bisa kumulatif, bisa alternatif ini, bayangkan. Itu 2 miliar rupiah uangnya siapa? karena memang itu sebenarnya kan memang untuk melindungi ekonomi digital, melindungi property right gitu ya, yang di era sekarang ini semua orang itu kan selalu punya data pribadi yang ada di digitalnya, properti yang berupa digital itu kan, itu yang dilindungi, bukan sesuatu yang terkait dengan analisis politik dan sebagainya. Ya, dan lagian juga kalau kita bicara apa kerugian yang dialami kan nggak jelas kan gitu. Nah. Pasal 35 saya mau bacakan. Jadi kita bergerak pasal 32 dan pasal 35. Pasal 35 ini setelah perubahan surat terakhir 30 Maret tetap eksis. Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sama melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini sebaliknya. Iya. Kalau yang tadi yang otentik punya orang lain, lalu dia rusak. Diubah-ubah sehingga rusak. Kalau ini sebaliknya, informasi itu tidak otentik, tiba-tiba dia manipulasi sedemikian rupa agar tampak otentik, atau dimanipulasi atau diubah-ubah, setelah diubah-ubah dan dimanipulasi itu seolah-olah otentik gitu loh. Seolah-olah otentik dan itu tentu saja otentik itu menguntungkan orang yang mengubah-ubah itu. Untuk nipu lah kira-kira gitu. Karena memang pasal ini sebenarnya dipakai untuk tadi pelaku-pelaku hacker yang memanipulasi password orang, dia bisa password orang seolah-olah passwordnya ini asli, untuk nipu membobol begitu. Nah itu yang ditipu pun tidak selalu orang, teknologi pun bisa ditipu. Jadi pasal 35 ini bisa dipakai untuk memanipulasi yang korbannya itu sistem teknologi, tidak hanya manusia gitu. Tapi nggak nyambung dengan apa yang terjadi dengan kasusnya Tifa. Lagi-lagi kalau ditanya alat buktinya yang mana? Adakah informasi elektronik yang dimanipulasi itu yang mana? Miliknya siapa? Kan begitu. Lalu menjadi seolah-olah otentik itu apa perubahannya dan bagaimana disebut sebagai seolah-olah otentik untuk apa? Kalau itu tidak bisa terjawab dan tidak ada alat buktinya, lagi-lagi itu boleh dikatakan berbau manipulatif. Karena itu alat buktinya lemah. Jadi yang memanipulasi ini penyidik. Harusnya makanya itu karena pemahaman pasal atau mungkin polisi karena itu tadi ada mengikuti pesanan Karena saya ini terus terang banyak sekali saya terlibat dengan kasus ITE. Itu kalau sudah namanya sebuah kasus itu dipesan itu biasanya lalu terburu-buru mentersangkakan, lalu mencoba untuk menggunakan pasal-pasal berat supaya bisa menahan, ya kan? Nakut-nakutin, dan biasanya memang masyarakat tidak aware, publik tidak aware, dan banyak yang tidak paham. Akhirnya yang terjadilah it will be. Dan kemudian diglorifikasi orang-orang yang kemudian tiba-tiba bilang kena 12 tahun dan 8 tahun. Jadi mudah sekali. Kalau itu kan ini kasusnya enggak, saya ngomong kasus yang di luarnya Tifa sama Roy Itu sering kali terjadi seperti ini dan enggak ada orang teriak karena enggak menjadi perhatian publik. Ketika ini kasus ini menjadi perhatian publik lalu seolah-olah bisa dilakukan seperti pola-pola yang biasa dilakukan oleh polisi-polisi, oknum-oknum polisi itu. Iya kita teriak dong, karena ini kan
tidak bisa seperti ini. Dengarkan Pak Imanuddin. Banyak yang tidak jadi yang bertanggung jawabnya kan dia kan sebagai Direskrimum. Oh iya, Iya. tapi problematikanya adalah kadangkala mereka yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan jelas-jelas itu salah di dalam penyidikan malah dipromosikan. Iya. Jadi kasus yang saya katakanlah saya terlibat itu jelas-jelas seprindik juga berkali-kali 7 kali. Kan biasanya memang begitu. Kamu berani nggak ini kan? Iya. Berani. Orangnya malah Siap. dipromosikan. Iya, siap. Jangan-jangan itu juga ingin dipromosikan. Iya. Karena yang kemarin yang saya tangani itu dari direktur dipromosikan jadi Kapolda. Oke. Nah, itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi ini berarti apa? Polisi benar-benar hanya menjadi instrumen. Kalau seperti itu, Bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Penegakan hukumnya lebih pada dia sebagai political engineering untuk orang yang pesan tadi. Pesanan dan tekanan ya, tunduk pada pesanan. Pesanan dan tekanan. Oke. Ini jelas-jelas yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang bukan mengotentikan, justru sebaliknya dia mengatakan palsu. Iya. Jadi Tuhan sudah nggak masuk akal, kok bisa dipaksakan Itu normanya nggak masuk akal ya, Iya. nggak sesuai. Kemudian tadi alur prosedur formalitasnya itu juga tidak menggunakan alat bukti yang benar. Itu. Dan ini ancaman hukumnya 12 tahun penjara, gila kan? Artinya kok bisa menggunakan pasal yang sewenang-wenang ini. Jadi Prof, kami sudah sampaikan ini ke hadapan jaksa. Jadi kita punya dua kesempatan beraudiensi, satu dengan Kejaksaan Agung, yang kedua dengan Kejaksaan Tinggi. Kita presentasikan tuh problematik ya pasal 32 dan 35. Cuma memang materi Prof tadi belum tersampaikan. Nanti mungkin pada kesempatan lain. Oh, yang bentuk alat buktinya ya? Iya, bentuk alat Karena bukti. alat bukti itu Iya, yang paling alat buktinya penting. apa nanti kita akan sampaikan lagi. Karena kita punya mission bahwa kasus ini tidak boleh disidangkan. Nanti akan terjadi peradilan sesat. Yang terjadi seperti itu. Gitu. Saya tuh selama ini teriak sendirian. Dari dulu sama Anda aja kadang-kadang Iya, berbeda kan. iya. Saya mengatakan bahwa problema utama undang-undang ITE bahkan mungkin juga undang-undang yang lain itu diimplementasi. Yaitu di penegakan hukumnya. Banyak oknum yang memang menegakkan hukum dengan cara yang salah. Tapi dibiarkan dan dibenarkan. Iya. Bahkan seolah-olah menjadi jurisprudensi bahwa biasanya seperti ini kan Iya, begitu kan. iya. Ini kasus Tifa dan kasus Roy ini harus jadi pembelajaran Oke. bahwa tidak boleh lagi pasal yang tidak diperuntukkan untuk persoalan mengenai pencemaran nama baik. Sebenarnya kan pencemaran Iya, nama baik iya. awalnya itu. Iya. Tiba-tiba dipakai pasal-pasal ITE yang pidananya tinggi hanya supaya bisa ditahan. Iya. Tapi kemudian berkebingungan karena apa? Karena kayaknya ada gerakan mau RJ, Iya, restoratif iya. justice, Iya. ya kan? Yang bukti restoratif justice-nya sudah ada. Ada beberapa yang sudah mulai belok jadi restoratif justice. Iya. Tapi itu juga mereka kena pasal-pasal yang besar, yang Iya. tinggi-tinggi tadi kan? Iya. Termasuk Resmond katakanlah gitu. Karena Resmond saya kena juga nih. karena saya waktu jadi ahlinya mereka bertiga termasuk Resmond, saya lihat Resmond kena 32 dan 35 Bahkan juga. 32 dan 35 itu paling kuat untuk respon malah. Memang. Karena dia sering-sali melakukan itu kan Iya, sebenarnya. Cuman iya. itu pun tidak benar juga sebenarnya. Itu sebenarnya tidak benar, Iya. ya. Tapi juga tidak bisa di RJ sebenarnya kalau pakai pasal itu. Iya. Karena kita tahu bahwa di Iya. KUHP yang baru RJ hanya boleh untuk Maksimal 5 kasus tahun. pidana yang maksimal 5 tahun. Iya. Ini 12 tahun. Iya. Sama 8 tahun gitu kan. Akhirnya kan undang-undang ini memang ditabrak-tabrak hanya untuk kepentingan pemesan. Iya. Dan itu berkali-kali. Gitu loh. Dan ini telanjang ini, bayangkan. Ibaratnya sudah diteriakin jadi ini kayak orang maling, ketahuan, diteriakin rame-rame, tapi tetap juga nyolong. Gini, terus saya ini kan terlibat membuat undang-undang ini. Iya. Kalau sama saya nggak percaya, lu terus mau percaya sama siapa? Iya. Yang namanya pasal 32 itu memang larangan mengubah-ubah informasi elektronik, tapi yang dimiliki, yang disimpan atau katakanlah itu milik pribadi atau milik orang lain yang Iya. memang kalau diambil itu melanggar hukum Iya, gitu ya. iya. Karena memang ITE itu untuk melindungi itu. Dan itu bukan Terjadi dan itu tidak relevan untuk ini, kasus gitu. ini. Tidak relevan. Jadi memang tragedi undang-undang ITE itu adalah sering sekali memang digunakan
untuk kriminalisasi ya. Ya. Oke, kita dan killing the messenger. ya killing the messenger. Jadi Karena ini saya sedikit Ya. Mas Refli, hampir sebagian besar kasus-kasus ITE itu di baliknya itu ada kasus-kasus besar. oke. Misalnya, ada ITE, saya diminta untuk kenapa kamu seperti ini? Karena saya membongkar korupsi. Ternyata ITE-nya dipakai untuk nutupi korupsi. Untuk membuat orang membungkam orang. Untuk membungkam chilling effect, membungkam Iya, iya. menakut-nakuti. Iya. Ini mau membongkar identitas, ya kan kasus Iya, itu kan. iya. Tapi belum selesai, identitasnya belum dibongkar, belum diadili, Iya. seolah-olah udah kena ITE-nya ITE, dulu, iya. bahkan ITE yang tidak relevan. Ini kan namanya killing the messenger. Iya, iya. Ini yang namanya chilling effect. Iya. Mau sampai kapan? Seperti ini. Iya, iya. Ini bukan penegakan hukum, ini namanya seperti Iya. ini. Tapi ini adalah penyalahgunaan hukum. Kalau istilahnya itu adalah normalization of oppression by law. Oke. Jadi atau legal hegemony ya. Oke. Ini normalisasi penganiayaan dengan hukum. Iya, gitu. iya. Penzoliman dengan hukum gitu loh. Atau abuse of power lah yang Abuse of umumnya. power. Iya. Nah ini yang justru bagi mereka yang paham dan ngerti dan apalagi punya hati nurani untuk keadilan harus teriak. Oh, ini bukan oke. persoalan Roy Suryo sama Tifa. Ini persoalan yang kalau saya ini terjadi di banyak tempat. Oke. Kebetulan ada Roy Suryo dan Tifa yang jadi perhatian umum sehingga lalu kita membedah. Tapi bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Ya, yang tidak memiliki, akses media. Misalnya. Iya, itu saya tuh kasihan sekali pada orang yang di sana di Batam sana kena undang-undang ITE, ditahan 5 bulan, keluarganya kelimpungan. Hampir sama dengan tidak ada informasi elektronik yang informasi elektronik yang valid tadi nggak ada, tapi semua manipulatif. Tapi masyarakat kan pada diem, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini kasus Tifa dan Roy ini harus dipakai untuk apa? Untuk kita supaya jadi turning point, titik balik sama enlightenment masyarakat. Oke. Kalau ini masih dibiarkan gitu, berarti memang polisi dibiarkan atau katakanlah oknum-oknum polisi ya dibiarkan untuk memanfaatkan hukum ITE khususnya, mungkin juga hukum-hukum yang lain untuk melakukan tadi oppression atau penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Oke. Dan saya yakin ya Pak Prabowo harusnya paham tentang ini. Ya. Ini ada problema besar di kalangan kepolisian. Dia disumpah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kalau ini dibiarkan berarti ya memang kemarin yang tuntutan reformasi polisi ya berarti gagal. Gitu kan? Okay. Karena ini terus terang gini Mas. Pintu masuk hukum itu kan dari kepolisian dan kejaksaan. Tidak bisa diadili kalau tidak ada masuk dulu dari kepolisian atau kejaksaan. Pintu masuknya di sana. Orang silakan melapor, mengadu kan. Iya, pintunya kan di sana. Tapi clearing house-nya di penyidik kan. Penyidik itu polisian atau kejaksaan kan begitu kan. Jadi hakim hebat pun tidak bisa membantu apapun kalau sudah disaring dulu yang masuk hanya sampah-sampah. Iya. Itu loh.